Jadi pembelajaran hari ini adalah penyebab kerusakan alam dan upaya menjaganya. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu apa itu alam? Alam itu tempat kita tinggal. Ya. Terus tempat makhluk hidup. Ya. Ada lagi? Bumi. Baik. Apa yang terjadi jika alam itu rusak? Kita tidak memiliki tempat tinggal. Ya. Ada lagi? Kita juga kehabisan makanan. Ya. Ya. Sudah? Terjadinya Betul. Nah, kisah selanjutnya yaitu kerusakan alam. Kerusakan alam adalah keadaan ketika lingkungan mengalami perubahan yang membuat alam tidak dapat berfungsi dengan baik. Kerusakan alam dapat terjadi karena ulah manusia maupun peristiwa alam. Jika alam rusak, kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan dapat terganggu. Contoh kerusakan alam itu apa saja ya anak-anak? Hutan gundul. Ya. Banjir. longsor. Semuanya banyak sampah. Ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, penyebabnya itu banyaknya kerusakan alam terjadi karena perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Beberapa penyebab kerusakan alam yang sering terjadi di sekitar kita adalah membuang sampah sembarangan, penebangan pohon liar, pencemaran air, pencemaran udara, dan pembakaran hutan. Jadi kalau misalkan alam yang rusak karena alamnya sendiri itu namanya bencana alam. Nah, bencana alam itu tidak bisa diprediksi sama kita ya anak-anak. Selanjutnya, nah di sini ada poin-poin penyebab kerusakan alamnya. Yang pertama itu ada membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang dapat merusak lingkungan. Sampah yang dibuang ke sungai dapat menyumbat aliran air sehingga menyebabkan banjir. Selain itu, lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Dampak sungai kotor itu apa saja ya anak-anak? Banjir. Terus, Lingkungan kotor. ya, Ada lahan penyakit banyak. ya betul. Cacar. Selanjutnya itu penebangan pohon liar. Penebangan pohon liar adalah kegiatan menebang pohon tanpa memperhatikan kelestarian hutan. Pohon memiliki peran penting untuk menyerap air dan menjaga tanah tetap kuat. Jika banyak pohon ditebang, tanah menjadi mudah longsor dan banjir lebih sering terjadi. Kalian di sini pernah lihat hutan gundul? Nah, itu tidak baik ya. Dampak dari penebangan pohon liar itu apa aja ya? Longsor, banjir. Banjir. Karena air tidak bisa menyerap tanah, jadi hal itu akan membuat banjir karena longsor. Dan hewan-hewan juga kehilangan tempat tinggalnya karena pohon-pohon pada ditebang. Selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika air bercampur oleh sampah atau limbah sehingga kualitas air menjadi buruk. Air yang tercemar tidak baik digunakan untuk minum, mandi maupun kebutuhan sehari-hari. Kalian tahu kan di daerah Jakarta itu sungai-sungainya kotor banget. Ya. Nah, itu gak bisa buat dipakai mandi, minum, ataupun kebutuhan sehari-hari ya, karena bisa menyebabkan penyakit. Dampaknya itu nanti ikan dan hewan di airnya tersebut itu mati, terus air menjadi kotor, terus menyebabkan penyakit. Selanjutnya, itu pembakaran hutan. Pembakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang dapat disebabkan oleh ulah manusia atau cuaca yang panas. Pembakaran hutan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Nah, dulu kan ada kasusnya ya yang di Bromo. Nah, itu kan gara-gara bom asap kan. Terus katanya bikin kebakaran. Nah, itu karena percikan apinya mungkin keadaan di sananya gersang, tanahnya kering atau rumput-rumputnya itu Itu bisa tumbuh lagi nggak, Bu? bisa, tapi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dampaknya itu menyebabkan kabut asap, hewan kehilangan habitat, dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, upaya menjaga
Ayo berdiri semuanya. Mau langsung bareng-bareng apa? Selanjutnya Ibu akan menunjukkan alat peraga atau media pembelajaran ini. Ibu membuat ini untuk memberikan contoh nyata atau tampilan yang dapat merusak alam tersebut. Nah, di sini ada contohnya itu limbah pabrik, limbah cair, asap pabrik, angin badai, kebakaran hutan, penebangan pohon, dan asap kebakaran. Nah, ini hanya untuk biar kaliannya bisa melihat contohnya. Baik. Apa? Baik anak-anak, nanti Ibu akan menyuruh dua anak untuk maju ke depan untuk membedakan perbuatan baik untuk menjaga lingkungan dan perbuatan buruk untuk merusak lingkungan. Nah, ini nanti Ibu akan ajak dan kalian nanti yang dua anak tersebut maju dan kayak memisahkan gitu. Ya, ada yang mau sekalian ke depan? Ready. Yuk, laki-laki satu, perempuan satu. Yuk ready. Andika. Aika sama Andika. Iya, boleh. Ayo, Dede. Mana Dede? Coba di tengah. Nah, untuk Mas Andika itu nyari yang perbuatan buruk. Nah, Mbak Hanifah itu nyari perbuatan baik. Silakan. 1 menit. Mandi. Aku sudah dapat 6. Andika berapa? Nah, boleh dibacakan dari Mas Andika dulu. Yang pertama itu perbuatan yang buruk. Yang pertama itu
membakar sampah sembarangan. Selanjutnya, asap kendaraan yang banyak. Yang ketiga, membuang sampah ke sungai. Yang keempat, menebang pohon sembarangan. Kelima, membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, asap pabrik yang mencemari udara. Nah, untuk perbuatan buruknya itu jangan dicontoh ya anak-anak. Iya, Tinggal yang perbuatan baik. Selanjutnya aku ada poin 6 perbuatan baik. Yang pertama yaitu menghemat air. Yang kedua ada membersihkan lingkungan. Ketiga, menanam pohon. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, naik sepeda. Yang keenam, memilih sampah organik dan non-organik. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Silakan tepuk tangan untuk Mas Andi dan Mbak Haifa. Baik, mungkin hari ini sudah cukup ya untuk pembelajarannya. Nah, di sini Mbak akan menyimpulkan materi hari ini. Kerusakan alam sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak merusak alam dan membiasakan perilaku peduli lingkungan agar bumi tetap lestari dan nyaman untuk semua makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.